Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyaklah membaca satu doa. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap mengangkat batu yang beliau gunakan untuk menyusun Ka'bah, setiap mengangkat batu beliau itu membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Padahal beliau menyusun Ka'bah, ya. Tapi kemudian setiap batu yang beliau angkat, beliau itu selalu membaca doa. Jadi kalau melihat Ka'bah, bayangkan setiap batunya itu diangkat dengan doa Nabi Ibrahim. Yang berarti beliau tidak kemudian takabur bahwa amalnya itu langsung diterima. Tapi setiap gerakan selalu dimulai dengan doa. Ya, beliau itu seorang Nabi, Khalilur Rahman, Ulul Azmi, apalagi kita. Maka banyak-banyaklah membaca doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas tentang mertua yang bijak. Baik. Siapa di sini yang sudah jadi mertua? Angkat tangan. Banyak. Ini seharusnya nih menantu juga kudu hadir. Yang masih jadi menantu angkat tangan. Menantu. Artinya posisinya jelas. Ada menantu, ada mertua. Mari kita bahas, mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang diajarkan dalam syariat sehingga kita bisa memposisikan diri dengan baik, ya. Segala puji bagi Allah yang mensyariatkan pernikahan sebagai jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang, ya. Pernikahan ini ikatan yang sangat kokoh sekali. Mitsaqan ghalizah, ya. Ini menyatukan dua insan, itu disatukan dalam satu naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Rum, ya, surat yang sering dikutip di pernikahan, ya. Surat Rum ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa apa? Merasa tentram, merasa tenang, ya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Nah, jadi membangun rumah tangga
Membangun rumah tangga yang mandiri itu tanggung jawab setiap pasangan muslim. Ya. Maka keberhasilan sebuah rumah tangga itu tidak hanya ditentukan materi, ya, namun kedewasaan dalam bersikap. Masalahnya, kadang-kadang kedewasaan bersikap ini, kalau kemudian mertua banyak ikut campur, maka nanti kedewasaan dan kemandirian seseorang itu bisa sulit tercapai. Kenapa? Kita paham bahwa orang tua itu selalu memposisikan dirinya terhadap anak sebagai orang tua yang memberikan kasih sayang kapanpun, dimanapun. Tapi jika dia melampaui batas, sampai terlalu masuk kepada privasi urusan rumah tangga anak, maka kemungkinan ada beberapa hal bisa terjadi di sini. Ada beberapa perkara yang kemudian tidak bisa terwujud. Makanya hari ini kita bahas tentang bagaimana Bapak Ibu menjadi mertua yang bijak. Ya. Nah, jadi rumah tangga itu butuh kemandirian. Butuh apa? Kemandirian. Hak istri dan suami itu adalah dia harus punya privasi dalam berkeluarga. Harus punya apa? Privasi dalam berkeluarga. Dalam Islam, rumah adalah benteng privasi bagi penghuninya. Saya ulangi, rumah adalah benteng privasi bagi siapa? Penghuninya. Ya. Jadi setiap pasangan suami dan istri, ya, dia punya hak sepenuhnya. Punya apa? Hak sepenuhnya untuk mengatur hal ihwal yang berkaitan dengan rumah tangga. Ya. Nah, tanpa ada gangguan dari siapapun, meskipun itu dari orang tua sendiri. Meskipun dari orang tua sendiri. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan peringatan kepada setiap muslim, ya, untuk menghormati privasi rumah tangga orang lain, bahkan anak kita sendiri. Ya. Di sini saya mengutip ayat di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-27. Surat An-Nur ayat ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat, setiap ayat jika dimulai dengan seruan kepada orang yang beriman, berarti perhatikan apa yang Allah sampaikan setelah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini biasanya hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kalian masuk, kata Allah, ke rumah yang bukan rumah kalian. Ya. Jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itu kan berarti Allah memperingatkan tentang privasi rumah yang bukan rumah kita. Apa dulu? Izin dulu. Kemudian apa? Salam. Ya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, "Dzalikum khairul lakum in la'allakum tadhakkarun." Ya.
Ini baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Jadi sebenarnya ayat ini secara implisit itu mengajarkan bahwa rumah tangga anak yang sudah menikah itu wilayah kekuasaan dia. Oke? Itu wilayah kekuasaan dia. Yang mana ini berbeda dengan rumah orang tua. Ya? Ya. Jadi seorang mertua, misalnya dia datang ke rumah anaknya, ini berarti mertua datang. Tanpa kemudian dia itu memberitahu terlebih dahulu, maka bisa melanggar prinsip istiqnas di dalam ayat. Istiqnas di dalam ayat ini. Surat apa tadi? Nur 27. Harus ini. Apalagi kemudian orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya karena dia ingin tahu urusan rumah tangga anaknya. Ya. Maka sekali lagi surat ini memberi peringatan kepada kita semua. Secara umum sebelum masuk rumah orang lain harus izin dulu, kemudian memberi salam. Dan secara khusus ayat ini berlaku kepada orang tua yang ingin berkunjung ke rumah anaknya. Masya Allah, indahnya syariat ini, ya, mengatur sampai sedemikian rupa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tanggung jawab setiap individu. Kullukum ra'in. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin, kata Nabi. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawab atas segala kepemimpinan kalian. Ya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat. Ya. Kemudian warrajul ra'in fi ahlihi fahuwa mas'ulun an ra'iyati. Sebagaimana seorang laki-laki, dia bertanggung jawab menjadi pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hadis ini menunjukkan seorang suami itu punya tanggung jawab penuh di dalam rumahnya. Ketika misalnya seorang mertua, mengambil alih kendali, ya, maka dia kehilangan kepemimpinan di dalam rumahnya. Dia kehilangan kepemimpinan. Secara tidak langsung misalnya ada seorang mertua yang masuk di rumah tangga anaknya, kemudian dia mengambil kepemimpinan dari menantunya, maka di sini dia telah mengambil kewenangan yang sudah Allah tetapkan bagi seorang laki-laki di rumah. Di rumah. Jadi kepemimpinan dalam rumah tangga itu tidak boleh terbagi, Bapak Ibu. Tidak boleh terbagi. Itu full ada pada suami dan istri. Tidak boleh terbagi kepada mertua. Ya, kalau ada dualisme kepemimpinan di dalam satu perkara, apa yang terjadi? Kacau, ya. Nah, begitupun dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kemudian kekacauan bisa terjadi ketika kemudian terjadi dualisme kepemimpinan dimanapun, bahkan di dalam rumah tangga. Maka kalau mertua masuk, suami kehilangan kepemimpinan, maka disinilah dia kehilangan kendali. Padahal Allah kasih kekuasaan kepada dia full. Kewenangannya itu full. Sebelum lanjut,
Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husnil Islam, min husnil Islam, di antara baiknya keislaman seseorang. Min husnil Islam, min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya, maka jauhi terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak sendiri. Biarkan mereka bertanggung jawab penuh. Kita bisa menasihati, tapi jangan mengambil kendali terlalu banyak di sini. Ya? Baik. Yang kedua, rumah tangga itu dibangun untuk ketenangan dan kasih sayang. Itu tujuan nikah, litaskunu ilaiha. Oke? Litaskunu ilaiha. Berarti tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan yang namanya sakinah. Tadi poin pertama itu anak menjadi mandiri, ya. Orang tua ikut campur maka dia kehilangan kemandirian. Oke. Poin yang kedua, rumah tangga itu dibangun dengan tujuan litaskunu ilaiha, sakinah. Sakinah itu ketenangan. Iya. Ketenangan ini mustahil terwujud jika kemudian rumah tangga terus-menerus mendapatkan tekanan dari pihak luar. Dari pihak luar. Ini contoh misalnya, mertua datang komentarin masakan menantu. Ya. Apa yang terjadi? Setiap mertua datang, menantunya ini penuh tekanan. Oh, betul. Mertua selalu ngomentari apa? Apa kira-kira? Dia takut. Ini biasa yang suka ngomentarin. Misalnya, wah rumah berantakan, rumah begini. Itu kan akhirnya rumah tangga penuh tekanan. Akhirnya sakinahnya ini tidak didapatkan. Tidak didapatkan. Allah perintahkan suami untuk bergaul dengan istri mereka dengan cara apa? Ma'ruf. Ma'ruf ini dengan cara yang baik. Dan ma'ruf di sini adalah memberikan ruang bagi istri untuk merasa nyaman di rumahnya sendiri. Salah satu perintah dalam agama agar suami bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Nah, cara yang ma'ruf di sini termasuk memberikan ruang bagi istri untuk merasa nyaman di rumahnya sendiri. Lihat surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan mereka secara ma'ruf. Ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah jadikan kebaikan yang banyak. Di sini Allah mengarahkan agar seorang laki-laki, seorang suami, dia jadi pelindung bagi istrinya. Dia jadi apa? Pelindung bagi istrinya. Jika mertua terlalu mendikta istri atau menantu, maka seorang suami itu dia wajib berdiri di depan untuk melindungi hak istrinya. Harus. Kenapa? Karena dia diperintahkan mempergauli istrinya dengan ma'ruf.
Kalau dia merasa orang tuanya terlalu mendikte istrinya, maka dia harus berdiri untuk melindungi haknya dengan cara yang baik juga. Karena yang dia hadapi adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya. Ya. Artinya, ketenangan rumah tangga itu prioritas, Bapak. Tidak boleh dikorbankan untuk menuruti keinginan mertua yang misalnya tidak syar'i. Misalnya istrinya pengennya begini, mertua pengennya begini, akhirnya yang dikorbankan adalah istri. Padahal kewajiban dia untuk membuat istrinya itu merasanya nyaman. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwasanya salah satu kebahagiaan seorang Muslim adalah rumah yang lapang. Rumah yang lapang di sini bukan secara konteks rumah yang luas, bukan. Ya. Rumah yang lapang di sini, rumah yang di dalamnya itu isinya adalah ketenangan, tentram, nyaman, bahagia. Ya. Arba'u minas sa'adah kata Nabi. 4 perkara yang termasuk kebahagiaan, sa'adah. Jadi 4 perkara ini termasuk tanda kebahagiaan. Ya, arba'u minas sa'adah. Ya. Mar'atu salihah. Salah satu tanda bahagia adalah wanita yang soleha. Itu pertama. Istri soleha. Ya. Istri soleha. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Rumah yang lapang. Ya. Istrinya soleh, rumahnya lapang. Yang ketiga, wal jaru soleh. Tetangganya soleh. Ya, rumah istri soleha, rumah lapang, tetangganya juga soleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. 4 perkara. Semoga kita memiliki 4. Maybe ditujukan kepada para suami yang peneliti. Karena kan yang satu istri yang soleha kan. Berarti ibu-ibu mendoakan dirinya semoga jadi istri yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Maka mertua tuh kalau dia bijak, maka dia berusaha membantu anaknya untuk apa? Untuk mendapatkan tempat tinggal yang lapang. Maksudnya, dia tidak terlalu masuk terlalu jauh karena dia ingin anaknya tuh nyaman. Misalnya seorang mertua, anak laki-lakinya sudah nikah, dia nggak mau terlalu jauh. Kenapa? Biarkan. Agar apa? Kalau istrinya nyaman, tentu dia juga lapang di dalam rumah. Ya, karena Nabi mengatakan salah satu tanda arba'u minas sa'ada, tanda kebahagiaan rumah lapang. Biarkan agar dia merasa apa? Lapang, nyaman, sakinah, tenteram di dalam rumahnya sendiri. Ya. Akhirnya ya dia paham untuk tidak mengkritik menantunya melalui kritik-kritik yang tidak perlu. Apalagi kritik untuk hal-hal yang apa? Hal-hal yang mubah. Nggak perlu. Misalnya rumah berantakan, udah biarin. Mungkin dia lagi capek. Betul? Masakannya kurang enak, biar. Namanya juga baru belajar. Ngerawat anaknya mungkin, apalagi anak bayi ya. Orang tua dulu tuh begini ya. Jangan. Biarkan dia belajar. Kasih keleluasaan kepada dia. Kenapa? Karena campur tangan yang terlalu berlebihan justru ini bisa kemudian menghilangkan rahmat Allah dari dalam rumah tersebut.
Ya. Manusia ini kan diciptakan lita'arafu kata Allah. Untuk saling mengenali satu dengan yang lain. Untuk saling ta'awun, bekerja sama satu dengan yang lain. Bukan untuk saling menguasai satu dengan yang lain. Tapi untuk apa? Saling mengenali satu dengan yang lain. Ya? Bukan menguasai satu dengan yang lain, apalagi di ranah yang bukan haknya. Bukan haknya. Dalam Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk kalian saling mengenali satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, dia yang paling bertakwa. Maka lita'arafu di sini Bapak Ibu. Ibu-ibu sebagai mertua, bapak-bapak sebagai mertua punya menantu. Pastilah ada perbedaan cara mengelola rumah tangga, betul? Ada bedanya. Ya. Ada beda antara generasi mertua dengan generasi muda. Ya. Beda cara. Maka selama itu masih berada dalam koridor syariat, maka salinglah memberikan ruang. Ya, misalnya ada ketidaksesuaian dalam cara apa? Menu makanan misalnya. Ya. Menu makanan kita dengan zaman sekarang mungkin beda Bapak Ibu. Beda. Jika ada perbedaan sedikit, salinglah berlapak. Ada mertua yang cara nyapu lantai beda saja dikritik. Iya. Masakannya ini sedikit saja dikritik. Oke. Ya? Maka kalau ada beda sedikit hal-hal yang mubah, jangan mertua langsung menjatuhkan martabat menantunya. Kamu ini salah, seharusnya begini. Kamu masak kurang enak, ini seharusnya begini. Ya? Kamu masak air salah, seharusnya begini. Ini kalau sampai masak air salah ini bahaya. Akhirnya apa? Menantu itu bisa kehilangan kepercayaan diri. Dan ini membuat dia merasa penuh tekanan. Dan kalau dia penuh tekanan, ini akan berefek kepada anak-anak Bapak Ibu sendiri. Betul? Padahal namanya urusan dunia ini kan teknis, Bapak Ibu. Teknis. Kalau urusan akhirat dia salah, nasihat. Tapi urusan dunia ini kan teknisnya itu ya banyak. Kalau salah, sudah biar berlapang-lapang hati. Ya? Sudah berapa poin tadi? 2. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ingat kedudukan orang tua setelah anak menikah. Ya. Seorang perempuan itu ketika dia belum menikah, baktinya full kepada orang tua. Setelah dia sudah menikah, baktinya pindah kepada suami. Pindah di situ. Ya. Begitupun seorang anak, jika seorang mertua, jika dia punya anak laki-laki sudah menikah, maka dia sudah harus tahu bahwa kepemimpinan anak itu bukan lagi dibawa kepemimpinan dia, tapi dia menjadi pemimpin yang baik. Ya. Jadi di sini kedudukan orang tua setelah anak menikah wajib dia tahu antara bakti dan batasan. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua merasa karena saya orang tuanya, maka dia merasa punya hak mutlak mengatur hidup anaknya walaupun sudah menikah. Betul Ibu-ibu?
Bahkan ketika anaknya sudah membangun rumah tangga sendiri, dia terus kemudian mengatur rumah tangga anaknya. Gak usah takut Bapak Ibu. Bakti kepada orang tua itu tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Ya. Namun secara syar'i, ya, anak laki-laki yang sudah menikah, dia punya kewajiban baru kepada istri dan anak-anaknya. Seorang wanita, dia sudah punya ketaatan baru kepada suami. Ya. Memang dalam Quran Allah perintahkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ya. Memang perintah Allah itu berbakti kepada orang tua itu mutlak sampai kapanpun. Jadi tidak akan pernah putus. Cuman pahami bahwa anak ibu bapak, putri ibu bapak itu sekarang sudah punya rumah tangga. Bakti tidak akan pernah putus. Jadi seorang ibu, putranya menikah, kadang cemburu melihat putranya memberikan perhatian kepada istri dan anaknya. Betul? Ya. Itu memang kewajiban mereka. Ya. Dalam surat Luqman ayat 14 ini memang ayat ini menekankan tentang birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Namun bakti ini enggak boleh disalahartikan sebagai izin bagi orang tua untuk menghancurkan rumah tangga anak. Apalagi misalnya orang tua menjelek-jelekkan menantunya, membuat menantunya tampak buruk di hadapan anaknya sendiri. Betul? Kadang ada seorang mertua bilang kepada putranya, istrimu itu begini, begitu. Bahkan mohon maaf, kadang dia merusak atau dia melanggar hak pasangan. Nah, ini harus diperhatikan, Pak. Bijaklah. Bijaklah. Nabi SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya untuk apa? Perkara yang baik saja. Perkara yang baik saja. Ya, makanya tuh jangan sampai Bapak Ibu, mertua-mertua yang hadir pada pagi hari ini, ya, memecah belah hubungan suami istri, mencampuri hubungan anak, sampai mengakibatkan pertengkaran untuk hal-hal yang kemudian tidak ma'ruf. Pahami batasan ini. Anak sekarang adalah kepala keluarga. Mereka punya tanggung jawab di dalam rumah tangga. Ya. Maka kemudian bakti anak dia lakukan misalnya kepada bapak ibu, baik dia kasih sedekah kepada bapak ibu, ya. Terimalah itu. Jangan dibandingkan kamu ke orang tua ngasih sekian ke anak. Jangan. Yes. Justru orang tua tuh harus membantu anak. Ya, doa, ya. Bukan dengan kemudian dia mengambil alih mengambil alih kendali rumah tangga anak. Baik. Izin minum lagi. Tadi bukanya belum berhasil tadi. Sekarang baru berhasil. Jadi batasannya sudah jelas sekarang? Sudah ya? Anak sudah menikah, kalau anak laki-laki sekarang dia punya tanggung jawab. Anak perempuan berarti sekarang dia punya ketaatan baru. Tapi bakti mereka kepada bapak ibu tidak akan pernah putus sepanjang masa, sepanjang waktu. Kalau kemudian kita masuk terlalu jauh, terjadi pergeseran tanggung jawab,
ini bisa mengakibatkan keributan di dalam rumah tangganya. Ya. Jadi insya Allah nanti hari ini mertua, nanti besok menantu. Mertua dulu. Justru yang paling indah itu apa dalam rumah tangga? Yang paling indah itu adalah seorang anak tuh dia tunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia berhasil jadi manusia mandiri yang bertanggung jawab. Itu justru bakti yang paling indah anak kepada orang tua. Bapak Ibu punya anak perempuan, ketika dia bisa menjadi ibu yang baik di dalam rumah tangganya, itu bakti yang paling terbaik. Seorang putra dia bisa menafkahi anak istrinya, justru itu kemudian bikin orang tua tenang, bikin orang tua senang, bikin orang tua bangga. Jadi kalau misalnya seseorang merasa kehilangan kendali terhadap anaknya, dia harus memahami itu, bahwa batasan sebelum menikah dan sudah menikah itu ada di dalam Islam. Jelas Bapak Ibu? Mari kita lihat apa yang berdampak jika seorang mertua itu tidak bijak. Apa yang berdampak jika Bapak Ibu tidak memperhatikan posisinya dengan baik di dalam rumah tangga anak. Satu, hubungan suami istri itu bisa rusak karena intervensi dari luar. Intervensi dari ini. Suami istri itu kalau harmonis, itu nikmat sebesar-besarnya nikmat. Kalau dia harmonis, maka itu sebesar-besarnya nikmat di dalam rumah tangga adalah ketika rumah tangganya harmonis. Dan ini harus dijaga. Ini harus dijaga. Ketika ada pihak luar yang masuk, ya, makanya kan Allahumma shalli ala, saya agak lupa ini, tiba-tiba lupa, ada seorang yang dia menjadi perusak rumah tangga itu. Istilah fikihnya ini apa? Masya Allah, saya bisa lupa itu. Bukan orang ketiga. Ada istilah fikihnya dalam hadis itu disebutkan. Kok bisa lupa saya? Ada istilahnya yang dia tuh merusak. Itu ancamannya keras. Ancamannya takhbib. Makasih Bu Dr. Yonita. Takhbib. Itu tuh merusak keharmonisan rumah tangga orang lain. Itu hukumannya berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena nikmat keharmonisan dalam rumah tangga itu sebesar-besarnya nikmat. Barang siapa yang mengganggu, merusak, maka kemudian dia mendapat ancaman yang cukup keras. Maka siapapun dia, pihak luar, baik itu kakak, beradik, ipar, apapun segala macam, bahkan mertua, kalau kemudian dia masuk dan ini merusak keharmonisan rumah tangga anaknya sendiri, bahkan misalnya ada satu hal yang sifatnya itu terlalu privacy, ya, maka kemudian dia akan menghilangkan ketenangan dari rumah tangga anaknya. Ya. Kenapa? Karena begini, Allah ngasih perumpamaan. Allah ngasih apa? Perumpamaan. Di dalam Al-Quran bahwa istri dan suami mereka tuh pakaian satu dengan yang lain. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri-istri itu adalah pakaian bagimu. Al-Baqarah 187. 180. Oh, 180. Masya Allah. Terima kasih.
Jadi laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu adalah pakaian bagi satu dengan yang lain. Maksudnya adalah fungsi pakaian itu apa, Bapak Ibu? Menutupi aurat, melindungi tubuh. Maka begitupun suami dan istri, pakaian bagi yang lain, bermakna mereka ini saling menutupi kekurangan dan rahasia rumah tangga. Oke? Benar berarti. Berarti tadi udah benar tadi. Karena benar 187. Makasih Pak Ade. Ini karena ini jadinya saya yang ingatan saya kali yang salah ini. Ternyata benar ya. Baik. Al-Baqarah. Enggak apa-apa. Terima kasih Pak Dewo sudah menguatkan. Tadi tergoyahkan sedikit tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang mertua tuh penasaran untuk membongkar pakaian ini. Membongkar. Maksud membongkar itu apa? Mengorek-ngorek kekurangan dari menantu. Betul? Bahkan tidak jarang kekurangan atau aib dari menantu itu jadi sesuatu yang diomongin. Sehingga ini dapat membuat Bapak Ibu masuk ke dalam takhbib tadi. Jadi jangan sangka takhbib itu hanya pelakor. Betul. Saya ulangi. Jangan sangka takhbib itu hanya pelakor. Mertua juga bisa. Betul. Misal, kepada putranya dia menceritakan kejelekan dari menantunya. Kepada putrinya dia ceritakan aib dari suaminya. Maka hati-hati, ada orang mencela pelakor padahal tidak salah, tidak sadar dia pun takhbib. Kepada rumah tangga ada. Ya? Nah, maka merusak hubungan istri dengan suami itu dilaknat di dalam Islam. Jadi jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak punya menantunya diomongin kepada anaknya sendiri. Istrimu tuh begini, begitu, begini. Suamimu tuh begini, begitu, begini. Itu kalau sampai rumah tangga mereka rusak karena campur tangan Bapak Ibu, maka mari kita lihat apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari awal saya bilang, ini hukumannya nggak main-main. Apa kata Nabi? Laisa minna. Bukan termasuk golongan kami. Bapak Ibu pernah nggak diakuin? Pernah nggak diakuin? Ya. Misalnya Bapak Ibu datang silaturahim ke rumah saudaranya, terus bilang, oh maaf Bapak Ibu bukan termasuk keluarga, jadi nggak bisa masuk ke sini. Pernah? Baik. Alhamdulillah nggak pernah. Pernah nggak diakuin sebagai anak? Alhamdulillah. Lebih menyakitkan jika Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya. Waliyadzubillah. Makanya beliau katakan, laisa minna, bukan golonganku. Bukan termasuk golonganku. Ya. Man khabbaba imra'ata 'ala zawjiha, yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya. Masya Allah. Ternyata merusak hubungan seorang istri dengan suaminya itu tidak diakui Nabi sebagai golongan. Maka ini jangan dianggap remeh. Kadang-kadang kita merasa bahwa takhbib, gangguan ini hanya muncul dari pelakor, dari orang luar. Ternyata orang dalam juga bisa takhbib. Termasuk diantaranya adalah orang tua sendiri.
hati-hati. Ya. Makanya kita melihat betapa indahnya syariat ini, ngatur sampai sedetail ini. Ada nggak syariat lain yang mengatur antara hubungan mertua dengan menantu? Masya Allah. Bersyukurlah atas nikmat hidayah syariat akidah Islam. Alhamdulillah atas segala hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Karena inilah zikir yang pertama kali dibaca oleh orang yang masuk surga. Mereka bersyukur atas nikmat hidayah. Ya? Masya Allah. Maka kalau misalnya seorang mertua melanggar batasan-batasan ini, dia bisa memunculkan keraguan-raguan dan rasa tidak percaya di antara pasangan suami istri. Pernah jadi menantu kan? Pernah enggak? Kita enggak bilang mertua dulu ya. Pernah enggak muncul satu maklumat dari orang lain tentang pasangan sendiri? Pernah? Gimana perasaannya? Was-was, betul? Tidak tenang. Kalau orang lain kasih maklumat saja kita was-was, apalagi orang tua sendiri. Orang yang kata-katanya itu selalu kita terima 100%. Makanya lagi-lagi ingat, usaha seseorang yang merusak hubungan suami istri itu masuknya dosa besar. Dan ini termasuk salah satu perkara yang sangat dicintai oleh syaitan. Syaitan itu paling demen. Kenapa? Karena tujuan dia adalah membuat hubungan suami istri itu jadi pisah. Masih ingat? Syaitan kalau datang lapor kepada iblis, kalau ada yang lapor, saya bikin dia maksiat begini-begini, dia minum khamar, dia main judi. Ya. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'. Kamu nggak bikin apa-apa. Nggak diapresiasi sama iblis. Tapi kalau ada syaitan dia laporan, saya berhasil menggoyahkan rumah tangga si fulan. Baru iblis jawab, ni'ama anta. Kamu syaitan yang berprestasi. Kamu syaitan yang baik. Makanya hati-hati mertua, jangan sampai berbuat sesuatu yang mana ini justru dicintai oleh syaitan. Jangan sampai syaitan laporan kepada iblis, saya berhasil menggoda melalui mertuanya begini begitu. Kata iblis, kamu syaitan yang baik, dan itu juga mertua yang baik, kata syaitan. Waliyadu billahi min dzalik. Nah, sekarang efek yang kedua. Ini efeknya, kalau mertua kurang bijak, ini efeknya yang kedua. Ini bisa kemudian Bapak Ibu sekalian menghilangkan kewibawaan muruah kepala rumah tangga. Jika mertua dia ikut campur terlalu dalam, laki-laki itu bisa kehilangan muruah dan kewibawaan di dalam rumah tangga. Laki-laki itu sudah Allah tetapkan. Allah tetapkan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Dan ini dia pilar. Dia ini tiang. Tiang untuk kemudian keluarganya. An-Nisa 34, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Laki-laki itu dia pemimpin bagi perempuan. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai mertua terlalu dominan dalam pengambilan keputusan, maka fungsi dia sebagai qawwamah, sebagai pemimpin itu lumpuh. Itu apa? Lumpuh. Ya. Nanti istrinya akan kehilangan rasa hormat di hadapan orang tuanya sendiri. Ya. Kenapa?
Karena kemudian dia melihat suaminya ini kehilangan kendali. Nanti suaminya merasa asing di rumahnya sendiri. Betul? Karena dia melihat istrinya justru lebih patuh kepada orang tuanya sendiri, kepada mertuanya sendiri, ketimbang terhadap dirinya. Dan ini tuh dia bisa jadi bom waktu. Dia bisa jadi apa? Yang suatu saat akan meledak. Makanya berhati-hatilah. Jadi seorang pemimpin itu dia punya hak. Dia punya apa? Hak. Dia punya kemandirian dalam bertindak dan melakukan apapun. Kalau setiap langkah dia selalu diintervensi oleh mertuanya, maka kemudian ingatlah kata Nabi, ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Ya. Dan pertanggungjawaban ini personal. Gak bisa seorang laki-laki dia berdalih, dia berhujjah di hadapan Allah, saya salah ambil keputusan karena mertua saya. Gak bisa. Dia yang langsung diminta pertanggungjawaban. Jadi sekali lagi, jadilah mertua yang bijak. Jadilah mertua yang bijak. Kalau terlalu jauh, nanti suami kehilangan muruah di hadapan istri dan anaknya. Oke? Kalau terlalu jauh, nanti istri pun bisa kehilangan muruah di hadapan suami. Oke? Istrinya akan merasa, loh kok suaminya lebih dengar kata ibunya daripada dengar kata dia. Misalnya, dalam keputusan, pengambilan keputusan, ini contoh misalnya. Istrinya maunya beli apa ya, misalnya beli kursi sofa. Istri pengen warnanya warna apa? Krem. Istri pengen warna krem, tapi mertuanya, ibu dari suaminya, pengennya warna pink. Begitu. Suami ini kan seharusnya dia menyenangkan siapa? Istri. Karena dia takut sama ibunya, apa yang terjadi? Dia beli warna pink. Karena nggak mau repot, satu warna pink, satu warna krem. Makanya, lihat bagaimana syariat itu mengatur, ya. Jangan. Nanti apa? Pasangan tuh kehilangan kewibawaan di hadapan pasangan. Kalau mertua dari sini ikut campur, dari sini ikut campur, suami dengar kata ibunya. Padahal istrinya maunya yang ini. Karena suami dengar ibunya, dia menyepelekan istrinya. Istri kehilangan muruah. Kenapa? Besok-besok dia nggak mau mengusulkan lagi. Dia mau usul, mertuanya ikut campur, suaminya tetap ikut kata ibunya. Nah, ini sudah mengganggu muruah dan itu. Sudah? Tapi insya Allah, ini mertua-mertua yang hadir di sini, insya Allah semuanya bijak. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Maka mertua itu harus memberikan ruang bagi anaknya. Memberikan apa? Ruang bagi anaknya untuk belajar, untuk memimpin. Biarkan dia tangguh, biarkan dia dewasa, biarkan dia berproses untuk ambil keputusan sendiri. Oke? Sudah berapa? 2. Sekarang yang ketiga, efek kalau mertua itu nggak bijak. Oke? Ini bisa membuat silaturahim retak. Bisa membuat apa? Silaturahim jadi retak. Padahal silaturahim ini satu hal yang sangat penting dalam syariat. Saya ingatkan, kalau sampai dia putus, la tadkhulul jannah qati'ur rahim.
Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tuh, ya. Tujuan silaturahim ini kan menyambung kasih sayang. Namun kalau ada seorang mertua terlalu ikut campur terlalu dalam, justru jadi sebab utama putusnya hubungan silaturahim. Ya, apa? Istri, suami, kalau tiap mertua datang dikritik terus. Betul. Kurang ini, kurang ini, kurang itu. Ya, sampai saya bilang, sampai cara nyapu pun dia kritik. Cara beresin rumah pun dikritik. Ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi nanti setiap mertua datang dadanya sesak. Dadanya sesak. Kenapa? Karena dia tahu mertuanya mau datang. Siapa di sini yang ketika mertuanya datang hatinya lapang? Alhamdulillah. Berarti itu mertua itu kalau datang hati kita lapang, itu tanda mertua itu dia bijak. Oke? Maksudnya kalau misalnya ada yang setiap dia datang dia mengkritik terus terhadap menantunya, ya, maka kemudian ini bisa menimbulkan kebencian yang mendalam. Kebencian yang mendalam. Ya, kenapa? Kita tuh capek kalau nyari yang namanya zon, prasangka. Saya tuh sampai hari ini terus belajar menghilangkan zon. Zon. Ya. Setiap muncul zon, saya langsung astaghfirullahalazim. Kenapa? Karena saya baca Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau bilang, "Hurrimtu biqiyamil lail." Saya pernah nggak bisa bangun malam 5 ashhurin, 5 bulan lamanya. Berapa bulan? Gara-gara apa? Bidzambin aznabtuhu, karena dosa yang saya lakukan. Ditanya, dosa apa ya Tuan Imam? Saya pernah lihat orang, anak muda lagi doa, fahuwa yabki, dan dia menangis. Ketika saya melewati anak muda tersebut, faqultu li nafsi, saya mengatakan kepada diri saya sendiri. Kalau bahasa mengatakan kepada diri sendiri, ini kan berarti zan, prasangka, sesuatu yang belum kita ucapkan, sesuatu yang masih berkecamuk di dalam pikiran kita. Beliau bilang apa? Ada rajul mura'i. Ini anak dia riak. Dia doa sampai nangis nih biar dipuji orang. Dia doa sampai nangis biar dibilang ini anak yang hebat. Saya dihukum atas zon tersebut, 5 bulan saya nggak bisa bangun sholat malam. Ya Allah, kita ini bukan hanya zon, lisan udah. Betul. Zon masih di pikiran. Kita ini zon, lisan semua. Maka kita harus banyak-banyak beristighfar. Kalau lihat sesuatu muncul zon, langsung astaghfirullahalazim. Jauh. Jangan sampai zon ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, maka kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni. Ya. Jauhi kebanyakan berprasangka. Kebanyakan berprasangka. Inna ba'da zanni itsmun. Ya. Sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka itu apa? Jadi kita nih, kalau kita berprasangka 100, 50-nya dosa. Bisa dibayangkan? 50-nya dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Bahkan Nabi mengatakan, inna akdzabal hadits zon.
perkataan yang paling dusta itulah prasangka. Nabi sudah bilang, zon itu prasangka, padahal itu masih prasangka. Belum ucapan, tapi sudah dibilang apa? Paling banyak salahnya itu. Makanya, mertua, jangan terlalu, bijak-bijak lah. Ya, fitnah sudah diucapkan. Zon belum diucapkan. Masih di pikiran. Oke? Masih di pikiran. Nah, sama. Duga, sangka, itu zon. Yang paling baik apa? Husnuzon. Prasangka baik aja. Prasangka baik. Su'uzon, prasangka buruk. Husnuzon, prasangka baik. Ya. Jadi mertua, jangan banyak-banyak su'uzon kepada menantu. Kepada menantu. Ya. Ada yang ini. Jadi putranya sudah menikah. Okay. Punya menantu. Berarti menantunya seorang wanita. Datang berkunjung ke rumah putranya, menantunya, istri dari putranya masakannya keasinan. Dalam hatinya, ini pasti memang tujuannya bikin asin supaya saya darah tinggi. Itu terlalu banyak perasaan. Jangan. Selalu bawa semuanya kepada kebaikan. Ini ada perkataan Umar yang paling indah. Selama kita bisa membawa ucapan seseorang kepada kebaikan, maka artikan itu dengan kebaikan. Artikan itu dengan kebaikan. Ya. Saya kan istrinya nih Betawi. Pertama kali saya ketemu, menikah, jalan sama pamannya, saya tanya, makan di mana Om? Beliau sambil bawa mobil, beliau jawab, bodoh. Dalam hati, saya dikatakan bodoh rupanya. Tapi apa? Saya mencoba membawa kalimat itu ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah ketemu. Ternyata orang Betawi bilang bodoh, maksudnya terserah. Coba kalau saat itu saya langsung mengartikan, tidak membawa ke makna yang bisa saya cari. Oh sudah, ribut kita. Betul? Makanya kata Umar, selama kita bisa membawa satu ucapan ke makna yang lebih baik, maka bawa dia ke makna yang lebih baik. Sama kayak orang Jawa kan makan, iki jangan, iki jangan, iki jangan. Kalau orang Timur yang diajak, nggak boleh semuanya. Padahal kan ini sayur, ini jangan. Makanya mertua itu jangan terlalu banyak berprasangka kepada menantu. Jangan. Apalagi kemudian berprasangka. Karena nanti akhirnya sampai kepada tajassus. Tahu tajassus? Tajassus. Awalnya dia prasangka buruk, lama-lama tajassus. Tajassus itu dia selalu mencari-cari kesalahan dari menantunya. Betul Ibu-Ibu? Dari zon, lama-lama dia cari apa? Kesalahan. Dan ini sangat menyakitkan bagi menantu. Ya, dan ini berefek secara emosional. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kunjungan mertua itu bukan lagi jadi momen harmonisnya rumah tangga. Misalnya mertuanya datang, alhamdulillah, senang
Justru ketika mertuanya datang, tekanan. Satu hari sebelumnya dia udah takut, ini besok mertua datang begini begitu, nanti betul? Ya, makanya indahnya ketika rumah tangga mertua datang, alhamdulillah. Datang mertuaku. Senang hatinya ketika mertuanya datang. Bahkan ketika mertuanya mau pulang, jangan dulu ibu, jangan dulu bapak. Nginap dulu di sini. Jangan sampai mertua datang, sebentar pulang dia, alhamdulillah. Ini kan berarti, makanya di awal saya bilang, jangan sampai hubungan silaturahim jadi apa? Jadi retak. Karena kalau sampai sudah benci, nanti memuncak, maka nanti dia akan kemudian membuat apa yang disampaikan Allah dalam surat Muhammad ayat ke-22. Surat Muhammad ayat ke-22. Fahal asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya kalian berkuasa, kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi dan memutus hubungan silaturahim. Ya, maka mertua kalau tidak bijak maka bisa memutus hubungan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, makanya ini Masya Allah. Dalam Islam diatur dengan sangat spesifik sekali. Kita masuk ke bab yang selanjutnya. Tadi efek dari intervensi mertua terlalu dalam, tidak bijak. Sekarang bab selanjutnya. Apa saja bentuk-bentuk intervensi mertua yang harus dihindari? Satu, kadang orang tua memaksa kehendaknya dalam misalnya memilih tempat tinggal. Memilih tempat tinggal. Boleh orang tua memberikan rumah bagi anak? Boleh. Tapi anak dia yang paling berhak memilih. Dia paling berhak memilih. Ya, tempat tinggal itu hak dasar Bapak Ibu. Hak dasar bagi istri untuk mendapatkan kenyamanan. Betul? Dalam Islam, suami itu wajib menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi istrinya. Ya. Di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Tempatkan mereka istrimu, istri-istrimu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Surat At-Talaq ayat ke-7. Ya. Enam, Masya Allah. Makasih. Terima kasih. Konsentrasi sudah mulai agak menurun. Surat At-Talaq ayat kan? Bahwa istri itu dia berhak tempat tinggal, dia berhak milih. Maka sekali lagi suami nggak boleh. Ini karena misalnya suami merasa, wah ini kan rumah orang tua saya besar, kata suami. Maka dia minta istrinya, kamu harus ikut tinggal dengan saya di rumah orang tua saya. Kalau istrinya nggak mau, dia nggak boleh maksa. Kenapa? Karena itu hak istri. Hak istri itu dia tinggal di mana saja, itu hak dia. Itu hak dia. Misal, ada seorang istri dipaksa tinggal di rumah mertuanya bersama suaminya. Kebetulan istrinya ini nggak ridho. Apa yang terjadi? Privasi dia akhirnya terbatas. Betul? Siapa yang pernah tinggal dengan mertua di sini?
Ada lah ya. Baik. Gimana rasanya? Jangan lagi. Jangan terlalu jujur juga. Nah, memang benar ya, privasi jadi terbatas ya. Privasinya jadi istrinya jadi tertekan. Jadi tertekan. Ngapa-ngapain salah, misalnya. Artinya dia nggak punya privasi. Ya, sehingga dia tidak bebas begitu ya. Ya memang menantu itu dia punya wilayah kekuasaan. Ya, itu memang wilayah kekuasaan yang harus dia inikan ya. Maka Imam Malik bin Anas dan Ibnu Qudamah ya, dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa seorang istri berhak menolak tinggal bersama mertua jika hal itu membahayakan ketenangannya atau bisa menyebabkan mudarat. Ini ditulis oleh Imam Malik bin Anas dan Ibnu Qudamah yang dikutip dalam kitab Al-Mughni, bahwa seorang istri berhak menolak tinggal bersama mertua jika hal itu membahayakan ketenangannya dan bisa menyebabkan mudarat. Ya. Jadi orang tua jika dia memaksa anaknya untuk tinggal bersama dia dan istrinya di rumahnya, dia paksa. Kalau mereka mau dengan penuh kerelaan, tafadhal, silahkan. Kalau mereka mau, ahlan wa sahlan. Tapi kalau mereka nggak mau kemudian dipaksa, maka ini harus dihindari. Ini harus dihindari. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, intervensi yang terlalu berlebihan yang harus dihindari, mencampuri urusan dapur. Ya. Maksudnya dapur ini cara dia mengelola rumahnya, ini harus gimana. Kenapa? Biarkan itu istri dalam rumah itu pemimpin, betul? Maksud istri dalam rumah pemimpin itu dia berhak mengelola rumah seperti apa saja, itu hak dia mutlak. Biarkan dia. Biarkan dia. Itu hak dia. Mau ngasih masukan? Silahkan. Mau ngasih arahan? Tafadhal. Nasihat? Monggo. Ya, silahkan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia pemimpin di rumahnya, betul? Dia yang ngatur, biarkan. Bisa nggak laki-laki, makanya jangan anggap remeh ibu rumah tangga. Kadang-kadang maksud ibu rumah tangga itu wanita ketika mengatur rumah, ya, kalah direktur keuangan dengan seorang istri mengatur rumah. Betul? Seorang suami dia ngasih nafkah, ini buat sebulan. Cukup, nggak cukup, harus cukup. Istrinya dia kelola sampai sebulan. Coba suami ganti posisi. Suami di kantor, direktur juga. Istrinya ngasih kesempatan, silakan kamu ngatur keuangan. Baru 1 minggu, insya Allah habis semuanya. Betul. Istri itu dia tuh multitasking. Perempuan tuh kan bisa melakukan banyak hal dalam sekali waktu. Kalau kita laki-laki memang diciptakan saat dia fokus itu, udah dia fokus itu doang. Betul? Makanya laki-laki jangan disuruh nyari barang, jarang ketemu. Kalau perempuan pasti ketemu. Baik, kok bisa sampai ke situ kita? Nah, jadi istri itu pengelola, jangan campur, biarkan dia. Bapak Ibu punya anak, punya menantu, biarkan dia, itu hak dia sepenuhnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Jadi sebagai mertua jangan kritik apa yang dia masak,
jangan atur apa yang dia masak, ya. Nah, jangan pindahin apa yang sudah dia atur. Ini misalnya istri udah ngatur, oh sofa di sini, lemari di sini. Baik. Datang ibu suaminya, dirubah semuanya. Baik. Oh ini lebih bagus begini, ini bagus begini. Itu kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Apa tadi? Wah, oh. Berlapang-lapanglah. Berlapang-lapanglah. Ya. Allah tuh muji orang yang suka memberikan kelapangan bagi saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah bahas tentang fikih rumah tangga ini. Dari tadi itu ayatnya banyak ya ayyuhalladzina amanu, betul? Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkan, insya Allah Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Ini ayat ketika dibawa secara maknawi ke dalam urusan keluarga, ini kan berlaku umum. Namun ada ulama yang mengatakan ini ayat jika dibawa maknanya ke dalam urusan rumah tangga, berarti wahai para mertua, berikanlah kelapangan kepada para menantu untuk mengurus rumah tangga, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi urusanmu. Oh, Al-Mujadilah 11. Al-Mujadilah ayat 11. Hafal. Habis ini ada kuis dari Bu Dokter Wanita. Ayat-ayatnya. Nanti biarkan beliau yang nanya. Oke? Nah. Masih banyak ini rupanya. Poin terakhir dulu. Kita jam berapa tanya jawab, Pak De? Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi ya, karena sudah 5 menit lagi. Perkara yang kemudian kita hindari untuk kemudian kita intervensi adalah seorang anak laki-laki itu kan dia berkewajiban mencari apa? Nafkah. Dengan cara yang halal. Ya. Selama dia cari dengan cara yang halal, tidak melanggar syariat, ya, pilihan dia bersama istrinya, maka mertua tidak boleh memaksakan profesi tertentu, melarang. Selama itu masyru' sesuai syariat, maka doakan dia. Doakan dia. Ya. Nah, biarkan dia. Lagi-lagi tanggung jawab nafkah ada pada suami. Ya. Nah, mertua doakan. Mudah-mudahan pekerjaan dari menantunya ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sudah? Ya? Baru 3 doang. Urusan pekerjaan. Urusan profesi dari menantu. Mencampuri atau misalnya memaksa menantu pada profesi tertentu. Ya. Misalnya dia kasih contoh misalnya. Kebetulan menantunya misalnya pedagang. Wah, cuman pedagang. Harus jadi PNS. Begitu. Biarkan selama itu halal, biarkan. Ya? Baik. Nah, ini sebenarnya masih ada banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa
ini lagi ya. Saya serahkan ke Pak Dewo. Monggo Pak Dewo. Baik, teman-teman, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada tanggal 25 ya tadi ya. Insya Allah. Pada waktu masih panjang seperti tadi beliau sampaikan. Sekarang kita masuk tanya jawab karena mohon izin jam 10 ruang Zoom-nya sudah diantri sama kajian lain dengan urusan lain dengan Pak Anies Baswedan, jadi terpaksa sebelum jam 10 ruang Zoom kita tutup. Siap. Bapak Ibu silahkan mengajukan pertanyaan, tapi mohon angkat tangan nanti saya tunjuk ya, karena kalau tidak nanti jangan langsung menyampaikan, tapi melalui tunjuk tangan nanti terus saya akan menyampaikan kepada Ustaz pertanyaannya. Kadang juga akan digabungkan dengan pertanyaan dari ruang Zoom, karena banyak juga peserta yang hadir melalui Zoom karena mereka ada di luar kota. Tafadhol, silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada yang dari Sudah. Oh, sudah ada ya? Oke. Ya. Yang pertama dulu tadi yang Ibu kerudung putih silakan. Nanti gantian dengan yang ruang Zoom ya. Bapak-bapak juga jangan ragu kalau mau tanya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Baik. Ipar adalah maut. Iya. Itu tuh dalam Islam itu ada. Ipar adalah maut. Nah, jika misalnya saya mengutip satu pepatah Arab, isbir ala mudadil hasud, sabarlah terhadap maraknya api hasad. Fa innan nar ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. Sabar terhadap orang yang kalau ipar misalnya dia campur, dia ikut campur, bikin kondisi rumah tangga jadi ini. Yang pertama, bersabarlah terhadap dia. Maksudnya tidak meladeni, tetap berbuat baik kepada dia. Kenapa? Karena orang tuh dalam kondisi seperti itu, kondisinya marah. Kondisinya ada hasud yang membakar. Dan hasud ini api. Membalas itu sama halnya kita ngasih kayu bakar, nanti tambah besar apinya. Api akan memakan dirinya sendiri ketika dia tidak menemukan apa yang bisa dia bakar. Betul? Misalnya ada ipar, dia suka ikut campur, dia ini. Ibu-ibu ngeladenin dia, tambah besar atau tambah redam? Karena kita sama kayak ngasih bahan bakar yang membuat dia makin terbakar. Makanya isbir, sabarlah. Bersabar untuk tidak membalas, bersabar untuk terus melakukan kebaikan kepada dia. Okay? Maka itu akan membuat apinya jadi redam. Ya. Baik. Menjaga jarak untuk menjaga agar tidak terjadi kemudaratan itu namanya hajar. Hajar. Ingat ya, hajar bukan hajar. Kalau hajar berarti pukul. Hajar di sini artinya kita menjaga jarak agar menghindari kemudaratan. Dan hajar ini juga ada dalam hajar mal, harta. Misal ada anak yatim masih kecil, itu harus hajar mal, harus dijauhkan sedikit hartanya, dipegang sama walinya. Kenapa? Karena kalau dia megang harta itu nanti mudarat terjadi. Betul? Ada orang yang suka bermaksiat, maka harus hajar mal
agar dia tidak bermaksiat dengan hartanya. Silaturahim, kalau ada orang dulu kan yang dalam perang yang ada sahabat yang nggak ikut, akhirnya dihajar, dijauhkan sama Nabi, ya, termasuk ada berapa sahabat itu ya. Maka ketika ibu agak menjauh sedikit dari ipar untuk menjaga mudarat, boleh, tapi jangan sampai putus silaturahim. Hanya menghindari sedikit saja. Ya, ingat, sedikit saja. Ya, bukan langsung diblokir nomornya. Jangan. Allah. Baik, yang di Zoom dulu saya bacakan ya. Siap. Ustadz, orang tua saya sudah tidak punya nafkah. Jadi kadang-kadang saya kasih orang tua saya. Baik. Kadang sepengetahuan suami, kadang tidak. Baik. Memang bagaimana ini hukumnya Ustadz, serta apakah ada kewajiban saya sebagai anak memberi nafkah kepada ibu? Baik. Baik. Karena posisi dia istri ya. Iya. Posisi dia istri, ibunya sudah tidak punya nafkah lagi, maka kemudian dia menafkahi ibunya. Kenapa? Karena ibunya tidak punya orang lain untuk menafkahi. Tapi agar lebih berkahnya, karena itu harta suaminya, dia izin kepada suami. Insya Allah makin berkah. Makin berkah. Kenapa? Karena memang dalam satu titik mendahulukan orang tua, pernah kemudian kita temukan dalam hadis riwayat tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Guanya tertutup, masing-masing berdoa dengan wasilah amal soleh. Yang satu dia doa menggunakan amalnya, kata Nabi, dia pulang bawa susu, anaknya nangis, tapi dia tunggu orang tuanya bangun, dia kasih orang tuanya dulu, baru dia kasih anaknya. Maka kemudian dia doa menggunakan amal solehnya ini, itu batunya terangkat. Batunya terangkat. Maka dalam kondisi ini, izin sama suami, dia kasih kepada orang tua, insya Allah makin berkah. Allah. Silakan yang di tadi ibu. Ya. Salam. Baik. Baik. Siap. Nah, ini kebetulan materinya nanti bab menantu nanti ya. Bab menantu. Ya, itu nanti kita bahas apa hubungannya mertua dengan menantu. Ini kalau dalam syariat hubungannya apa, sikapnya apa, begitu ya. Saya jawab singkat saja dulu, tetap berbuat baik kepada mereka. Ya. Nanti spesifiknya insya Allah kita bahas dalam bab menantu. Jadi sebenarnya kajian ini yang hadir ini harus mertua menantu dua-duanya hadir. Allah Allah. Yang di sini dulu kan. Dia pertama kalau nggak salah. Iya, silakan. Yang di sini dulu. Oh sini, nanti habis itu boleh. Enggak habis itu. Oh, ibu saya sakit. Kami tinggal di kota yang berbeda. Jadi saya sebenarnya lebih senang tinggal bersama ibu saya karena beliau sakit. Tapi istri saya sepertinya tidak ridho karena tidak mau juga tinggal terlalu lama. Bagaimana sikap saya yang terbaik? Baik, Masya Allah. Saya mau cerita. Ada seorang tabi'in. Beliau ini nggak masuk sahabat, tapi hidup sezaman dengan Nabi. Kenapa? Karena beliau nggak memenuhi syarat dikatakan sebagai sahabat. Syarat sahabat Nabi itu 3. Laqiyan Nabi, melihat langsung Nabi, bertemu langsung.
mu'minan bi, beriman kepada Nabi, mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Kebetulan beliau ini hanya 2 syarat saja. Beliau beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan Islam, tapi nggak ketemu Nabi. Tapi Nabi itu pesan kepada Umar bin Khattab. Umar tuh setiap musim haji datang dari Yaman, ditanya, Aina Uwais al-Amir? Uwais al-Amir. Kalau Bapak Ibu kenal nama beliau Uwais al-Qarni, tapi nama asli beliau Uwais al-Amir. Setiap datang musim haji ditanya, sampai akhirnya ketemu dengan Uwais al-Amir. Anta Uwais al-Amir? Na'am. Dari Yaman? Na'am. Lewat Murad dulu? Na'am. Kamu dulu punya sakit kulit pigmen, sembuh sampai tinggal 1 dirham? Na'am. Apa kata Umar kepada Uwais? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'tikum rajul, akan datang seorang laki-laki, Uwais al-Amir, namanya Uwais al-Amir, ma'a amdadi ahli Yaman, dia datang bersama rombongan pedagang dari Yaman, ya. Wa kana lahu barasun, dia punya penyakit kulit pigmen begitu, sembuh semuanya, yang tersisa itu cuma sebesar 1 dirham, ya. Kana lahu walidah, dia punya ibu, wa huwa biha barrun, dia berbakti kepada ibunya. Nabi itu pesan kepada kami, kata Umar bin Khattab kepada Uwais, ya, lau aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Ini Uwais, kalau dia bersumpah atas nama Allah langsung diterima. Anistata'ta, kalau bisa ya Umar, minta dia mohon ampunan kepadamu, maka mintalah kepada Allah. Bapak Ibu tahu, Nabi seumur hidup belum pernah ketemu Uwais al-Amir atau Uwais al-Qarni. Tapi Nabi tahu dia itu dulu sakit, sembuh sampai tinggal sebesar dirham. Ini di antara mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum pernah ketemu Uwais, tapi beliau sudah menyampaikan, dia datang, dia lewat Murad, dia lewat Yaman, ya. Memang Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini punya banyak mukjizat yang kalau dicari satu persatu kita tuh, ya. Maka Uwais al-Qarni ini, beliau itu nggak ketemu Nabi karena sibuk ngurusi ibunya yang sedang sakit. Yang sedang apa? Sakit. Bapak Ibu tahu Abu Hurairah? Abu Hurairah ini lam yahujju hatta matat ummi. Dia itu baru haji umur 80-an. Padahal tinggalnya di sana. Kenapa? Karena dia baru haji setelah ibunya wafat. Setelah ibunya wafat. Maka wahai menantu, bantulah suamimu untuk berbakti kepada ibunya. Jika ibunya sakit, maka bantulah dia untuk berbakti. Ya, bantulah dia untuk menjadi anak yang soleh. Ya, karena kan dalam kondisinya ini kan sakit. Dalam konteks ini, suami dia lihat ibunya, tapi juga dia harus memenuhi hak istrinya. Dua-duanya temukan jalan tengahnya, istrinya membantu suaminya. Insya Allah kita bahas dalam bab menantu nanti. Ya, ini yang nanya nih banyak menantu ini rupanya. Ya, silakan Ibu yang di belakang dulu. Nanti Bapak. Oh, Masya Allah. Baik, wah.
Beda agama ya. Berarti ibu punya anak nikahnya beda agama. Taib. Sebelumnya orang tua itu agama sama, tapi belum masuk Islam. Oh. Anaknya juga masuk Islam. Dengan anak masuk Islam. Oh, menantunya masih Mertuanya non muslim. mertuanya non muslim masuk Islam ya. Masuk Islam. Anaknya juga masuk Islam. Terus orang tuanya Muslim, beda agama. Beda agama. Nah, baik. Berat ini pertanyaannya. Karena begini, kasusnya dulu, Nabi ketika berdakwah, anak-anaknya semua masuk Islam. Suami dari Zainab itu masih tetap menjadi non-muslim. Kok saya bisa agak lupa nih begini. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Nama suaminya Zainab, Bu Dr. Yonita, biasanya beliau yang suka mengingatkan saya. Ya pokoknya tuh itu menantunya Nabi yang waktu itu masih mempertahankan agamanya. Ya. Sampai akhirnya nanti ketika dia ikut di perang Badar melawan mertuanya sendiri yaitu Rasulullah, dia tertawan. Oke? Saat dia tertawan ternyata mereka boleh menebus Abul As kalau nggak salah. Abul As. Masya Allah, Masya Allah. Dia tertawan dan Nabi menyatakan boleh kirim tebusan bagi orang yang ingin membebaskan saudaranya. Ternyata ketika datang tebusan, Nabi lihat satu kalung yang Nabi kenali. Ini kalungnya Khadijah yang ternyata dihadiahkan kepada putrinya Zainab. Yang ternyata Zainab kirim. Saat itu Abul As masih non-muslim. Masih non-muslim saat itu. Ya. Nah, walaupun kemudian akhirnya nanti Abul As ini dia masuk Islam. Nah ini sebenarnya memang agak panjang karena nanti statusnya seperti apa. Ketika ada yang berpindah agama, salah satu pasangan, kalau zaman itu kan karena belum ini, jadi Abul As itu masih dianggap sebagai suami dari Khadijah, ya. Hingga kemudian Zainab, Allah, ini dari jam 3:30 pagi jadi agak sedikit ini. Terima kasih nih jamaahnya berarti fokus ya mengingatkan. Alhamdulillah. Sehingga kemudian memang nanti status pernikahannya itu ketika ada satu pihak dia pindah. Mungkin secara administrasi negara masih terinikan, cuman status pernikahannya itu yang ini ya. Cuman saya harus belajar lebih dalam dulu ini. Ya, seperti itu Ibu. Mohon dipending dulu. Ya. Seperti. Mantunya perempuan. Iya, betul. Siap. Baik. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya biar lebih jelas. Baik Ibu ya. Di bab menantu nanti ada. Bapak Ibu, karena izin ruang Zoom sudah oleh timnya Pak Anies, jadi izin ruang Zoom-nya saya tutup ya. Nanti kalau mau konsultasi langsung dengan Ustaz silakan setelah kajian. Ya silakan tanya jawab, kita lanjutkan nanti saya temani Ustaz. Baik, ruang Zoom saya tutup. Ada kuis nggak Bu Yonita? Ada ya, oke. Baik, kepada yang di ruang Zoom kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu 25 April nanti insyaallah.